Bisa dapat lainkan ini. Jangan kubur beli anjing gua. Armor sudah bertindak terlalu jauh. Ini adalah video kekerasan KDRT yang dialami oleh Cut Intan Nabila, dan pelakunya merupakan suaminya sendiri. Ini adalah berita kesekian kalinya yang kita dengar tentang KDRT, yang terjadi di kalangan artis maupun selebgram di tanah air ini. Belum lagi hilang dari ingatan kita kasus KDRT yang menimpa seorang penyanyi yang berinisial L akhir tahun lalu. Sekarang kasus serupa terulang kembali, seakan menjadi hal yang biasa dalam rumah tangga. Terkadang gue berpikir, kok bisa ya, hal-hal seperti ini terulang lagi, padahal sudah dilihat bersama kalau KDRT itu ujung-ujungnya pasti tidak baik, entah berakhir dengan perceraian, masuk penjara. Bahkan telah menjadi jejak digital bagi pelaku yang telah diketahui oleh banyak orang, belum lagi dicap bahwa pelaku KDRT itu bukan orang yang baik. This is final result after 2 weeks using my new skincare, YSB Vitamin C. Intan menjadi viral, karena video KDRT-nya tersebar luas di internet. Di video ini kita bisa melihat bagaimana Intan diperlakukan sangat kasar oleh suaminya, suatu perilaku yang tak pantas untuk ditiru. Bagi yang belum tahu siapa Intan, Intan ini dikenal sebagai seorang selebgram. Gadis yang berasal dari Aceh ini pernah menjadi seorang atlet hanggar pada tahun 2018 saat di bangku SMA dan berhasil meraih prestasi nasional. Namun, karena ingin berfokus menjadi selebgram, ia tidak melanjutkan karirnya sebagai atlet. Kemudian setelah tamat dari bangku SMA tepatnya pada tahun 2019, ia dipersunting oleh Armor. Dan sampai saat ini, setelah 5 tahun menikah mereka dikaruniai 3 orang anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dia juga sering membagikan momen kebersamaan dengan keluarganya, terkhusus anaknya yang diupload ke media sosial seperti Instagram dan TikTok. Bagi teman-teman sekalian, bijaklah untuk menyikapi apa yang kamu lihat di media sosial, karena semuanya belum tentu benar sesuai ekspektasimu. Itulah hal yang selalu kita lihat. Apa yang terjadi atau apa yang diupload di media sosial ternyata bukan seluruhnya benar. Yang kita lihat seorang Intan selalu ceria, membagikan momen indah, momen spesial bersama keluarga. Harmonis dan bahagia hanyalah sebuah sikap untuk menyimpan kelamnya kehidupan rumah tangga yang selama ini dia rasakan. Namun, yang menjadi pemikiran kita adalah, apakah sebenarnya yang terjadi? Kenapa dia rela menahan semua itu? Apakah memang untuk menutupi aib keluarganya yang selama ini telah dia bangun? Polres Bogor mengungkapkan motif dibalik tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. What? Bro, what are you talking about, man? Damn! Sungguh aneh alasannya, tapi inilah yang terjadi. Dia melakukan perbuatan memukul, menjambak dan menendang istrinya hanya karena dia emosi ketahuan menonton film porno. Sungguh miris. Manusia memang tidak pernah puas atas apa yang sudah dimilikinya, toh dia kan sudah beristri, pastinya sudah sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Berbeda dengan yang masih single, atau belum memiliki pasangan ya wajar, menonton film itu. Stop it. Get some help. Emangnya apa lagi sih yang dia inginkan dengan menonton film itu? Apakah istrinya kurang semua dari yang dilihatnya di film tersebut? Irawansyah mengatakan bahwa kliennya meminta damai melalui upaya restoratif justice ke Kepolisian Resort Bogor. Apakah ini jalan untuk berdamai, ataukah jalan untuk bebas dari jeratan hukum? Pengacara Armor, yang merupakan tersangka dalam kasus ini mengajukan upaya restoratif justice untuk berdamai dengan mencabut laporan. Langkah ini dipertimbangkan diambil karena ketiga anak mereka masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari sang ayah. Namun pihak Intan sendiri berkata tidak akan mencabut gugatan dan berdamai dengan suaminya. Ya, kali aja kayak KDRT yang kemarin tuh. Udah heboh-heboh, rujuk. Mungkin di satu sisi, ingin rasanya melihat Armor merasakan akibat perbuatan yang telah dilakukannya kepada istrinya seperti hukuman penjara. Tapi di satu sisi, anak-anaknya yang masih kecil harus kehilangan sosok ayah. Ya, mungkin bukan seorang sosok yang baik, tapi setidaknya ada hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Apapun hasilnya, semoga ini adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan atas hal ini. Bagi teman-teman sekalian, bijaklah memilih pasangan hidup,
harus yang benar-benar dirasa pas untuk dijadikan pasangan, harus disortirlah terlebih dulu. Karena pernikahan itu bukan sehari atau 2 hari, tetapi selamanya. Selama kita hidup setelah menikah, itulah yang menjadi pasangan kita yang selalu menemani kita sampai tutup usia. Dan mungkin, yang menjadi pertimbangan kita juga yaitu usia yang belum matang untuk pernikahan, karena itu juga penting. Karena usia seseorang yang masih muda tetapi sudah menikah sangat rentan dengan yang namanya perceraian, selingkuh, karena usia-usia yang seperti itu adalah usia yang masih ingin main-main, masih mencari jati diri, mau kemana dia sebenarnya. Apabila kalian sekarang sedang kesal, sedang marah, ingin memukul armor, video berikut mungkin bisa mewakilkan perasaan kalian saat ini. Jadi, jika kalian menikmati videonya, pastikan untuk menekan tombol like dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you